Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Om Basuki Langgeng Rahayu. Nah, kali ini kita jumpa lagi di channelnya Media Purnawirawan. Masih bersama dengan Bapak kita yang satu, Ketua LBH Purnawirawan TNI dan Polri, Pak Anindyo Darmanto. Monggo Pak Anin mungkin bisa menyapa pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam keadilan senusantara. Nah ini Pak Anin, kalau kemarin kita pernah membahas nih tentang 3 calon presiden kita ini ya. Kemarin kalau nggak salah kita mulai dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah sekarang nih, ini yang lagi berkembang di masyarakat. Oh, saya mendengar sekali, sering mendengar ya ini ya. Kalau orang berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu bilang amin, amin. Nah ini identik dengan aminnya Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ini bagaimana ini kalau menurut kacamata dari LBH Purnawirawan TNI Polri ini bagaimana Pak? Bisa diceritakan enggak ini tentang Pak Amin ini, tentang calon presiden nomor 1 ini ya? Iya, kalau dari kacamata Pak Purnawirawan ya, ini lebih ke arah tentunya religi ya. Dan Purnawirawan itu sudah seharusnya mendekatkan diri ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, kepada Allah, karena juga sudah usia-usia lansia kan. Jadi tentunya capres dan cawapres ya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ini ya cukup masuk dalam retorika perhitungan ya. Artinya cukup diperhitungkan karena juga suatu pasangan yang kaitan dengan religi ya. Purnawirawan ini kan sudah kadangkala ya kalaupun berpolitik tentu kan politik yang santun dan politik yang berhati nurani, kan gitu. Nah kemudian Purnawirawan ini kan kancahnya ada dimanapun ya, baik di pemerintahan, di kabinet, di legislatif ya, maupun tentunya ada pada tim ses para capres dan cawapres itu. Ya, di Pak Anies Baswedan juga ada Marskal Madya Purnawirawan M. Saugi ya, itu sebagai tim suksesnya ya. Nah sama dengan LBH Purnawirawan ya, kebetulan saya mungkin ada di Malang. Kalau rombongan capres ini hadir di kota Malang dan Jawa Timur, saya melakukan penyambutan ya untuk ketiga capres itu, karena kan ada beliau-beliau itu semua kan juga Purnawirawan. Betul. Jadi perlu saya hargai dan hormati ya, gitu. Tapi kansnya juga sangat diperhitungkan tentunya. Pengikutnya juga banyak karena Purnawirawan juga banyak yang di masjid-masjid itu. Ya kan, walaupun yang di masjid juga tidak semua mendukung capres cawapres Amin ini ya. Cuma karena negara Indonesia ini mayoritas juga umat Muslim ya, terus mereka juga berorientasi bahwa nampaknya ini adalah capres yang ideal kalau mungkin bagi manula ya, para lansia kan gitu. Tapi ya semua mempunyai kans yang sama ya untuk memenangkan pemilu ini. Betul. Nah kalau berkaitan dengan itu barangkali nih ada kacamata yang lain nih, misalnya kemampuan ya, ini kemampuannya bagaimana, kemudian karena Pak Anies Baswedan ini kan tidak pernah duduk di pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin, sehingga mohon maaf ini kacamata masyarakat, wah ini jangan-jangan kurang pengalaman. Ini bagaimana Pak Anies? Iya, memang Pak Muhaimin tidak duduk dalam pemerintah kabinet ya, tapi kalau di legislatif ya, beliau kan selain ketua partai PKB juga duduk di legislatif ya. Jadi menurut saya ya tetap eksis ya. Terus pengalaman beliau waktu di zaman SBY kan ya adalah Menteri Tenaga Kerja ya. Oh iya betul. Jadi
kalau tidak salah itu saya lihat juga di televisi bagaimana beliau memperjuangkan ya tenaga kerja asing ya yang teraniaya itu cukup gigih ya. Jadi keberhasilannya itu juga ada. Dan Gus Imin ini kan orangnya lincah. Iya. Ya. Bagaimana tidak? Tadinya tidak masuk nominasi di dalam cawapresnya Pak Anies ya. Yang digadang-gadangkan orang yakin bahwa sepertinya adalah purnawirawan AHY ya. Purnawirawan juga masih usia muda ya. Tapi ternyata kan gerakannya juga gesit ya. Karena beliau hobinya main sepak bola, jadi pintar yang melakukan lika-liku itu. Jadi kalau masalah pengalaman saya kira juga tidak diragukan. Nah kalau Pak Anies sendiri kan selama ini kita taunya beliau ini gubernur DKI ya. Nah untuk melangkah mengatur negara ini bagaimana Pak Anies? Kemudian juga ada ini sih ya, ada sebagian masyarakat yang mengatakan, wah ini Pak Anies ini keturunan Arab ini, jangan-jangan nanti negara kita ini dijadikan negara Arab Indonesia ini. Nah seperti itu bagaimana ini? Itu pertanyaan yang cukup kritis ya. Ya itu memang yang ditanyakan oleh masyarakat sesungguhnya. Ya kalau penilaian dari Pak Anies sendiri, jadi begini. Memimpin Jakarta itu sama dengan miniaturnya Indonesia. Ya, Jakarta ini kan kalau orang seperti orang Jawa banyak orang Jawa saja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau di Jakarta itu macam-macam suku, bermacam-macam. Iya. Boleh dikatakan seorang gubernur itu harus mampu menangani dari orang lahir, ya, bayi lahir sampai kemudian nanti meninggal itu harus mampu diurusi oleh seorang gubernur. Iya. Ya kan. Nah, Pak Anies ini kan sangat humanis, ya. Anies yang humanis, ya. Bagaimana dia berpidato, menyampaikan pesan, bagaimana kepemimpinannya itu juga soft, ya. Jadi ini merupakan suatu pilihan, ya. Kalau Capres Prabowo kan dengan ketegasannya, ya. Terus Capres Ganjar juga kalau nggak salah anak purnawirawan polisi, ya. Jadi yang satu purnawirawan, satu anak purnawirawan lah. Ini mewakili sipil dua-duanya, kan gitu ya. Namun saya berharap nanti kalau pasangan ini menang, hendaknya ya di kabinet LBH Purnawirawan berkepentingan untuk lebih banyak menundukkan menteri-menteri yang berasal dari purnawirawan. Kan begitu ya. Jadi itu korelasinya. Ya, harus begitu karena dengan memang soft jadi kan harus soft, lambat. Menurut saya ya ada kelambatan. Tapi bagaimana cara supaya kelihatan sigap ya? Harus formasinya harus banyak. Purnawirawan di sana, termasuk LBH Purnawirawan ini mestinya harus dilibatkan di sana khususnya untuk menangani masalah penegakan hukum dan birokrasi. Ya, karena terus terang aja masyarakat itu banyak kecewa dalam hal masalah hukum ini, nampaknya tidak pernah diseriusi atau belum. Yang begitu ya. Jadi berharapnya di sana. Tapi kalau terlalu soft ya mau bagaimana? Ya kan? Tapi terlalu soft, apakah hukum akan dijamah? Akan ada konsentrasi di sana? Bisa jadi. Ya kenapa tidak? Karena saya lihat juga program-programnya itu adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gitu loh. Ya, jadi dia kritis. Ada hal yang belum sepenuhnya tertuntaskan ya, atau kekecewaan masyarakat dalam hal penegakan hukum atau penerapan daripada undang-undang yang mungkin agak kurang sinkron, dan di situ konsentrasinya. Terus kemudian tadi yang kedua, masalah turunan Arabnya. Yang gitu ya. Ini bukan Arab asli. Ini Arab sudah campur Jawa. Gitu ya. Nah, katanya kan juga kakeknya kan juga pejuang. Betul. Tapi kalau masih diragukan lagi, ada cawapresnya kan dari NU. NU itu kan Islam nasionalis. Betul. Ya, ingat zamannya Gus Dur. Ya, semua penduduk atau masyarakat Indonesia yang beragama bukan Islam pun dirangkul. Ya. Jadi ya ini adalah Islam nasional, gitu loh. Jadi jangan khawatir juga para pemilih yang beragama bukan Islam karena dianggapnya ini adalah partai ideal. Nah partai ideal masyarakat Indonesia kan. Sehingga yang minoritas yang beragama lain ya tidak terwadai atau nanti akan
akan tersingkirkan itu tidak, menurut saya. Iya betul, ya itu memang yang menjadi pandangan masyarakat, karena di negara kita ini nih banyak sekali agama yang ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kapitayan dan sebagainya. Nah dengan adanya sosok Anies, apalagi Anies ini bergandengan dengan Gus Muhaimin yang notabene ini keislaman. Nah ini nanti untuk Nasrani, untuk Katolik, untuk Hindu, Buddha ini bagaimana? Apakah nanti akan disetir ke arah fanatik beragama begitu? Jadi nah itulah ya betul, itu yang dikhawatirkan memang oleh masyarakat Indonesia yang bukan asli ya. Tapi yang peralihan gitu. Ini catatan khusus ini pendapat dari Pak Anin ini. Masyarakat Indonesia yang peralihan, jadi bukan yang asli. Kalau yang asli pasti akan tahu gitu ya. Dan tidak masalah karena ada kekhawatiran itu. Iya betul. Mungkin masyarakat Tionghoa atau turunan Belanda atau warga asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia dengan beragama mungkin dia Kristiani ya atau Hindu, Buddha kan, bagaimana gitu loh. Boleh dikatakan ini amin ya. Dianggap wah ini adalah pemimpin ideal untuk negara yang mayoritas Islam. Gitu. Betul. Tapi kalau sudah nanti menduduki jabatan sebagai puncak pimpinan orang nomor 1, saya kira pasti harus. Karena kita lihat Jakarta. Ya. Nah, pada perayaan Natal apa segala macamnya harus siap. Kita harus negarawan, nasionalis. Tidak bisa. Mau nanti presidennya orang Chinese, orang Arab, orang manapun ya harus siap. Kalau mau mencalonkan presiden ya kita harus berjiwa nasionalis. Betul sekali. Ya, kita semua agama itu baik dan benar, harus begitu berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu Pak. Nah Pak Anin, kalau dari pandangan LBH Purnawirawan sendiri, khususnya Pak Anin ini, kans untuk menang bagaimana? Kemarin saya nggak tanya ini ya, tapi sekarang tanya ini. Kalau kans untuk kemenangan bagaimana ini pasangan nomor 1 Amin ini? Lebih dalam lagi memang ya. Tapi kalau begini, saya lihat ini ada kemungkinan kan bisa 2 putaran. Satu putaran ya. Nah, pasangan Anies ini dia akan lebih menguat jika saya tidak tahu nanti yang menang apa, tapi saya dengar kalau saya tidak salah. Kalau nanti Anies yang menang di putaran pertama, Nah, terus kemudian pasangan Ganjar Mahfud tertinggal, maka nanti pasangan Ganjar dan Mahfud ini akan mendukung, memperkuat pasangan Amin, Anies maupun Muhaimin. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya, kalau nanti pasangan Anies dan Amin tertinggal di putaran pertama, maka di putaran kedua dia akan membackup kekuatan pasangan Ganjar dan Mahfud. Gitu ya. Nah, ini sudah disusun sejak saat ini. Jadi ada rahasianya. Jadi bagi kekuasaannya itu nanti ada di situ juga. Betul. Dia sudah menentukan sikap, ya kan? Betul sekali Pak Anin. Mengapa tidak ke pasangan Prabowo Gibran? Nah, itu mungkin Pak Yuda tahu lah. Barangkali itu yang bisa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tapi politik ini bundar Pak. Betul. Politik ini tidak ada yang pasti. Bisa betul. saja sebuah itu. Politik lebih fleksibel lebih fleksibel. Ada strategi di sana, ada siasat yang harus digunakan. Gitu. Nah, nampaknya kita kalau membahas Pak Amin lebih dalam atau pasangan calon nomor 1 Amin, Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin nanti lebih dalamnya ya kita akan menanti di segmen-segmen berikutnya gitu. Dan tentunya untuk pembahasan tentang Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini juga dinanti-nanti oleh warga masyarakat dan penikmat media Purnawirawan. Tapi karena sekali lagi nih waktunya ini, durasinya ini sudah amat sangat mepet, jadi Pak Anin kita akhiri segmen kita kali ini membahas tentang Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, gitu ya Pak Anin ya, kita sepakat ya. Baik, jadi di segmen waktunya sangat singkat. Jadi di segmen berikutnya nanti kita akan membahas itu. Oke, pemirsa dan para penikmat media Purnawirawan,
nampaknya cukup di sini bahasan kita kali ini di segmen ini. Kita akan bertemu di channel berikutnya, di segmen-segmen berikutnya yang akan membahas yang lebih dahsyat lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, Om Namo Buddhaya.